Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda bang kakak semua, di Sabtu pagi ini di kajian subuh bahagia. Masya Allah ramai di Masjid Muslim Bilioner. Ya, sampai keluar nggak itu? Sampai ya. Alhamdulillah, banyak-banyak kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita masih terus membersamai dan dibersamai oleh kebaikan, membersamai dan dibersamai oleh orang-orang soleh, orang-orang baik di lingkungan yang baik. Mudah-mudahan seperti itulah nanti seterusnya, ya, sampai kita berakhirnya di muka bumi ini dengan baik-baik insya Allah, dan dibangkitkan dalam kondisi yang baik dan ditempatkan di tempat terbaik bersama orang-orang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat beriringkan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat yang kemudian senantiasa kita jadikan wasilah minta kepada Allah agar kemudian Allah perkenankan tumbuh cinta kepada sang baginda dalam hati kita. Cinta itu berbuah rindu, dan cinta dan rindu itulah yang kemudian menjadi bekal kita untuk senantiasa istiqomah di jalan-jalan yang sudah diwariskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ibu dan kakak semua, ya izin hari ini lewat Zoom di kajian subuh bahagianya, ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi hikmat daripada kajian kita pada subuh hari ini, dan mudah-mudahan juga ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kajian subuh bahagia ini sehingga kita betul-betul menjadi orang yang bahagia, ya, bahagianya dari dunia sampai surga. Amin. Amin amin ya rabbal. Baik, beberapa hari lagi, hari ini pada puasa nggak? Nah, insan MB semua puasa ya. Yang di Lampung puasa, di Lampung? Puasa ya. Nah, puasa, Alhamdulillah ya. Nah, kalau nggak puasa, pasang niat sekarang. Puasa ya. Nah, Alhamdulillah, 2 hari lagi kita akan masuk kepada Lebaran kedua di agama kita, ya, setelah kemarin Idul Fitri. Nah, sekarang kita Idul Adha, Idul Kurban, ya, hari raya Kurban, banyak orang nyebutnya juga seperti itu, ya. Bulan Zulhijjah, bulan yang penuh banyak histori, banyak sejarah, tapi apa sebenarnya yang bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa yang terjadinya di bulan-bulan yang mulia ini, ya, di bulan Zulhijjah ini. Yang banyak dibahas, ya, yang biasanya juga jadi pembahasan utama khotib-khotib, ya, di salat Idul Adha, itu biasanya pelajaran bagaimana kemudian pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya kan, yang kemudian kita ambil petik pelajaran dari situ. Tapi saya dalam kesempatan kali ini pengen ngambil sudut pandang yang beda dikit, ya, enggak beda banyak tapi beda dikit, tapi mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita, ya, insight atau sudut pandang baru buat kita dalam menyikapi atau mentadaburi bulan Zulhijjah, sehingga kita makin semangat karena masih ada 2 hari lagi, ya, hari terbaik, khususnya besok yang belum puasa hari ini, ya, ibu-ibu mungkin yang belum puasa hari ini, yang bisa puasa besok, ya, yang tidak halangan begitu diusahakan puasa besok, ya, puasa Arafah, ya, karena luar biasa keutamaannya, luar biasa fadilahnya yang sudah kita ketahui bersama tentunya, karena ini tiap tahun dibahas, ya. Nah, tapi saya tidak mau bahas itu karena waktu kita tidak banyak. Saya mau bahas di bulan Zulhijjah ini ada 3 sosok, ya, 3 sosok yang kita patut belajar dari sosok-sosok mulia ini. Kalau boleh saya kasih judul, maka judulnya adalah bagaimana kita mempelajari, belajar gitu ya, belajar puncak penghambaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dari kejadian yang terjadi di bulan
Dzulhijjah ini. Yang pertama tentunya aktor utamanya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu Bunda Bang Kakak semua, kalau riwayat yang paling kuat mengatakan 80 tahunan lebih kurang. Ya, lebih kurang 80 tahunan Nabi Ibrahim menunggu dapat anak, menunggu dapat momongan, menunggu dapat keturunan. Itu bentar apa lama? Bentar apa lama? Lama ya. Nah, karena apa? Kenapa lama? Karena di antara kita yang baru menikah 5 tahun, menikah 10 tahun, menikah 15 tahun, qadarullah belum Allah izinkan kemudian dapat momongan, biasanya udah curhat kemana-mana, berobat kemana-mana, sedih dan seterusnya, nggak pede ketemu keluarga dan seterusnya, ya kan? Kenapa? Udah lama banget nggak dikasih. Nah ini Nabi Ibrahim berapa tahun? 80 tahun nunggu si buah hati, nunggu dikasih kemudian keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, rindu nggak kira-kira itu? Rindu lah. Ketika dapat si buah hati tadi kira-kira bahagia nggak? Oh bahagia banget pasti. Ya, mau tahu rasa bahagianya bagaimana? Mungkin kalau ibu-ibu di Cinangneng udah lupa rasa bahagianya, karena udah sekian tahun habis lahiran terakhir mungkin ya. Nah, coba tanyakan saja itu sama Bang Cein di situ. Ada Bang Cein di situ? Yang anaknya baru berumur berapa hari? 2-3 hari. Oh, saya lupa ya. 4 hari. Ya, baru berumur 4 hari, tanggal 9 kemarin. Nah, ini tanggal 15, berarti 6 hari, ya, baru seminggu, berumur baru seminggu. Bagaimana kemudian luar biasanya kebahagiaan yang didapati oleh Bang Cein dengan kelahiran si buah hati yang pertama. Ya kan? Nikahnya Bang Cein baru berapa tahun, Cein? Baru setahun ya? Baru setahun Cein tuh nikah tuh. Baru mau tahun kedua, ya kan? Nah, itu bahagia yang luar biasa. Kebayang enggak bagaimana bahagianya Nabi Ibrahim ketika lahirnya Nabi Ismail. Ketika Ismail alaihissalam lahir setelah 80 tahunan di apa namanya? Ditunggu begitu. Bahagia? Bahagia banget. Bahagia pakai banget. Nah, kalau kata orang ya. Nah, apa yang terjadi setelah kemudian lahir Nabi Ismail, ya kan? Masih bayi, masih balita, diperintahkan sama Allah untuk apa? Diperintahkan sama Allah untuk diantarkan. Diantarkan kemana? Bukan ke Jakarta Pusat, bukan. Bukan juga ke Cinangneng yang rame, bukan. Diantarnya kemana? Ke lembah yang tandus, sepi tak berpenghuni. Oh sekarang rame Mekah, tapi kejadian dulu masih sepi, nggak ada orang, nggak ada hotel, mau bintang 1, bintang 2 nggak ada, ya kan? Nggak ada Oyo, nggak ada Red Doors, nggak ada, ya nggak ada. Ya. Di lembah yang sepi, tandus, kering, padang pasir. Yang ditinggalkan ini, apakah anak yang sudah bisa merangkak, yang bisa kemudian nyari ini? Enggak. Anak yang bayi, balita yang kalaupun nyamuk hinggap di tangannya, belum sanggup dia untuk menghalaunya. Tuh, itu yang ditinggalkan. Iya kan? Itu yang ditinggalkan. Terus, siapa lagi yang ditinggalkan di situ? Bersama Bunda Siti Hajar, bukan Bunda Ruri. Bunda Siti Hajar. Nah, kalau Bunda tuh Jinan baru lahir, umur sebulan 2 bulan gitu. Saya bilang sama Bunda, Bun, ada perintah nih dari Allah, suruh antarkan Jinan ke Gunung Salak. Gimana kira-kira? Bunda berkenan enggak? Hah? Iya kan? Waktu itu Bunda Siti Hajar banyak drama nggak? Nyanyi nggak Bunda Siti Hajar? Pulangkan saja aku pada ibuku. Gitu nggak nyanyi? Nggak ada nyanyi Bunda Siti Hajar. Nggak pakai nyanyi-nyanyi. Iya kan? Udah gitu perintahnya dari mana datangnya? Di mana didapat Nabi Ibrahim perintahnya? Di mimpi. Tuh, di mimpi perintahnya tuh. Iya kan? Ibarat kata Nabi Ibrahim ngomong gini lah. Yang, aku mimpi tadi malam. Oh, apa mimpimu yang? Ya kan? Ini aku disuruh sama Tuhan ngantarkan kau sama bayi kita ke lembah yang tandus. Terus kutinggalkan kalian sendiri situ. Oh, gitulah kira-kira tuh dialognya ya. Karena mimpi dapatnya.
Tapi apa yang terjadi? Apa yang kemudian dilakukan oleh Bunda Siti Hajar? Sami'na wa ata'na. Enggak pakai nyanyi. Iya kan? Enggak pakai nyanyi. Enggak pakai kemudian melo-melo Anda. Selama itu perintahnya Tuhan, sami'na wa ata'na. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim was-was enggak kira-kira? Was-was lah. Sami'na wa ata'na. Dilakukan selama itu perintah Allah. Oke, aktor yang ketiga. Lama anak ya kan tinggal kemudian di lembah yang tandus itu ditinggal, sesekali ditengoki sama Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim waktu itu di Palestina, di tanah Syam, jauh ya kan, jauh. Mau tahu jauhnya? Sekarang cek aja, dari Palestina ke Mekah itu berapa jam naik pesawat. Nah, cek aja, dari Palestina ke Mekah berapa hari naik naik bis, cek aja, jauh. Begitulah dulu jaraknya ya kan. Jadi sesekali ditengok ini memang sama Nabi Ibrahim, tapi tidak bisa sering-sering, jauh. Tiba kemudian anak tumbuh besar jadi remaja, ya kan? Udah bisa jadi teman ngobrol, udah bisa jadi teman nongkrong, udah bisa jadi teman apa namanya, teman bercanda, udah bisa jadi teman diskusi, udah bisa jadi teman main. Ya pokoknya udah bisa jadi teman inilah. Anak udah bisa jadi teman ngobrol gitu. Berarti makin sayang nggak? Oh, makin sayang. Ya kan? Udah makin sayang. Dapat mimpi lagi. Apa mimpinya? Disembelih. Tuh, ya kan? Nah, Bunda kira-kira gimana tuh? Udah besar jinan ya kan, nggak jadi dimakan harimau di Gunung Salak ya kan? Berhasil dibesarkan sama Bunda, turunlah ke Cinangneng lagi. Sampai di Cinangneng, aku bilang, "Bun, mimpi lagi nih." Apa mimpi sekarang? Itu Tuhan nyuruh ayah nyembelih jinan. Gimana kira-kira? Ayah aja aku sembelih gitu. Ya kan? Hah? Sembelih jinan. Diperintahkan Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Iya kan? Udahlah, anak lagi rindu-rindu sama ayah, bapak lagi rindu-rindu sama anak, istri lagi kangen-kangenan berkumpul lagi sama suami sama anak. Dapat mimpi lagi suaminya. Disuruh nyembelih. Ya kan? Nah, ini ra'aitu kafi manam. Anni azbahuka madza taro. Fa'mal ma tu'marun. Ya kan, satajiduni insyaallah minas sholihin. Ya abati, wahai ayahku sayang. Oh, Masya Allah. Kerjakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah kepada engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku menjadi bagian dari orang-orang yang soleh. Ndak ada, sama-sama ndak ada kemudian tapi, ndak ada kemudian nanti, sami'na wa ata'na. Oke. Sami'na wa ata'na, 3 orang luar biasa ini. Ya, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Bunda Siti Hajar. Sami'na wa ata'na ini yang disebut dengan apa? Puncak penghambaan. Kalau kita mau belajarlah bagaimana caranya menghambakan diri kepada Allah sampai ke titik puncaknya. Apa sih titik puncaknya? Kok disebut dengan titik puncak? Oke, saya tanya sekarang semuanya kepada jamaah. Ya kan? Apakah menurut jamaah perintah Allah itu masuk akal? Apakah menurut jamaah perintah Allah itu bisa diterima oleh akal manusia? Orang paling waras di muka bumi aja itu nggak masuk ke akalnya itu. Gimana ceritanya bayi disuruh diantar ke lembah yang tandus, ditinggal? Iya kan? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Gimana caranya anak kemudian yang ditunggu-tunggu udah dibesarkan pun dalam kondisi terpisah, giliran udah ketemu, udah berjumpa, udah kumpul lagi, disuruh disembelih. Masuk akal nggak? Kalau sholat masih masuk akal nggak? Perintah sholat. Masih? Masih masuk akal ya? Kurban, mengkurbankan kambing, sapi, masih masuk akal? Masih. Ini kurbankan anak, nyembelih anak, masuk akal? Tuh, ya kan? Nggak masuk akal. Bisa enggak sebenarnya kemudian Nabi Ibrahim, Bunda Siti Hajar, Nabi Ismail protes? Ya Allah, katanya engkau Ar-Rahmanur Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ada gitu perintah orang Maha Pengasih, Maha Penyayang? Ada gitu perintah zat yang dikatakan kemudian yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Perintahnya begini? Nyuruh kemudian dalam tanda kutip buang anak gitu di lembah yang tandus. Udah gitu selamat anaknya disuruh disembelih. Ya gitu, ini adalah perintah dari Sang Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Begitulah kira-kira. Enggak masuk
Tidak masuk akal. Tapi memang begitu, ayah bunda bangga semua. Saya mau sampaikan kepada kita semua bahwasanya kalau kita mau mencapai puncak penghambaan kita kepada Allah, maka tidak bisa dipakai kemudian logikanya logika manusia. Karena kalau logika manusia nggak masuk akal. Maka yang harus kita pakai, yang dipakai sama Nabi Ibrahim, yang dipakai sama Nabi Ismail, yang dipakai sama Bunda Siti Hajar, logikanya logika iman. Kacamatanya kacamata iman. Kalau pakai logika manusia, apaan sih Allah iseng banget ngasih pahala terbaik itu di sholat tahajud, lagi nyenyak-nyenyaknya tidur. Kalau pakai logika manusia, enggak masuk akal. Ya jam 2 jam 3 tuh ya tidur. Lagi nyenyak-nyenyak tidur. Kok malah disuruh bangun sih? Udah gitu dikasih pahala yang luar biasa di situ lagi. Iseng banget sih Allah. Kalau pakai logika manusia, pasti kita bilangnya Allah iseng. Kalau pakai kacamata manusia, pasti kita ngegerutu. Tapi kalau kita mau nyampe ke puncak penghambaan, maka puncak penghambaannya harus pakai logika iman. Ini yang harus kita pelajari dari kejadian kemudian di Idul Kurban ini. Ayah bunda bangga kasih. Ya, kalau pembahasan kurbannya udah banyak lah. Nanti di khutbah di sholat Idul Adha, insya Allah di khotib-khotib akan bahas juga itu. Nah, tapi hari ini yang harus kita bahas, yang harus kita teladani adalah bagaimana kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, orang-orang mulia, manusia Allah, kekasih Allah, ya kan? Alaihissalam, itu kemudian menunjukkan kepada kita bagaimana caranya menjadi puncak penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaulah kemudian perintah kurban itu akhirnya menjadi, kalau kita lihat begini, apa sih hadiahnya? Apa sih balasannya buat Nabi Ibrahim? Apa sih balasannya buat Nabi Ismail? Pengorbanan mereka, penghambaan mereka yang tak kemudian terbatas itu, yang sampai kepada puncaknya, apa sih? Oke, kita lihat dari apa balasannya kemudian terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kemudian mau meninggalkan anaknya di lembah yang tandus itu. Apa balasannya? Lihat sampai hari ini. Kita masih bisa minum air zam-zam nggak sampai hari ini? Bisa. Legasi siapa itu? Warisan pengorbanan dari siapa itu? Itu adalah warisan pengorbanan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail serta Bunda Siti Hajar. Kalau kita bicara amal jariah, kebayang nggak amal jariah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Bunda Siti Hajar tuh? Sampai sekarang, iya kan? Amal jariahnya masih ngalir. Oke, pengorbanan mereka bertiga, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Bunda Siti Hajar, terhadap diperkenankannya kemudian disembelihnya Nabi Ismail. Apa balasannya? Balasannya diganti dengan apa? Diganti dengan hewan kurban. Yang itu jadi syariat dan masih dilakukan sampai dengan sekarang. Kebayang nggak berapa mungkin ratusan atau mungkin miliar ton daging kurban yang dinikmati oleh miliaran manusia sepanjang tahun sampai dengan hari ini. Dan kebayang enggak berapa kemudian pahala jariahnya kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Bunda Siti Hajar. Jadi kalau kita bicara balasan daripada puncak penghambaan, ini loh balasannya. Mau enggak kita punya warisan kebaikan? Mau enggak kita punya warisan pahala, amal jariah, dan seterusnya? Maka salah satu caranya apa? Yuk kita beramal tuh sampai kepada titik puncak penghambaan. Yang kita amalkan itu yang nggak masuk akal. Yang masuk akal tuh nggak usah diperintah lagi, udah pasti otomatis kita laksanakan. Nah, sekarang naik level kita. Naik level apa? Naik level kita kemudian ke titik amalan yang kadang-kadang nggak masuk akal. Apa itu? Tadi kayak contoh, sholat tahajud. Apa sih nggak masuk akal? Lagi nyenyak tidur itu. Lagi di puncak indahnya mimpi. Suruh bangun. Ya kan, lagi dingin-dinginnya malam, suruh bangun. Yuk, naik level kita. Ya kan, naik level kita. Terus apa lagi? Lagi susah-susah disuruh sedekah. Ya kan? Orang kita aja susah malah disuruh berbagi. Ayo, naik level kita. Ya kan, naik level. Terus apa lagi? Ya kan? Apalagi? Apalah yang kemudian yang selama ini buat kita masih susah, buat kita masih belajar ikhlas untuk melakukannya, lakukan. Ya kan? Lakukan. Biar apa? Biar kita bisa menaklukkan ketidakmungkinan menurut akal kita tadi, selama itu perintah Allah,
kita bisa taklukkan satu demi satu. Itulah yang dimaksud dengan menaikkan puncak penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya Bunda Bapak semua. Jadi mudah-mudahan ya dari pelajaran bulan Zulhijjah tahun ini, ya Idul Kurban tahun ini, ada yang beda sudut pandang yang kita ambil, ada yang beda motivasi yang bisa kita ambil, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang naik level cara menghambakan dirinya kepada Allah. Ingat, kita ini hamba. Bapak Ibu, khususnya bunda-bunda yang ada di Cinangneng. Nanti sambil pulang dari masjid, lihat lagi di belerong kita. Lihat lagi di belerong kita yang di halaman masjid. 3T. T-nya yang pertama apa? Tahu diri. Apa itu tahu diri? Kita nih hamba. Kita nih hambanya Allah. Karena kita nih hamba, maka berkelakuanlah selayaknya hamba kepada tuannya. Hamba itu ndak berani neko-neko. Hamba itu manut. Hamba itu nggak banyak tanya. Hamba itu nggak banyak alasan. Apa yang disuruh diperintahkan tuannya, dikerjakannya. Itulah esensi dari tahu diri. Tahu diri kita nih hamba, nggak usah banyak gaya. Ya, maka mudah-mudahan kita bisa naikkan level penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan momentum bulan suci, bulan Zulhijjah ini di Idul Kurban kali ini. Begitu yang bisa saya sampaikan. Nah, sekaligus ada tadi titipan daripada tim program Masjid Muslim Bilioner, ya, ajakan buat ayah bunda bang kakak semua, khususnya bunda-bunda, ayah bunda, ya, diajak keluarganya, suaminya, ya, tetangganya, kita ramaikan sholat Idul Adha di lapangan Masjid Muslim Bilioner hari Senin insya Allah, ya, jam 6.45, jam 7 kurang seperempat, insya Allah kita udah mulai sholatnya biar nggak terlalu panas gitu ya. Kita undang semuanya ya bunda bang kakak semua. Terus juga nanti insya Allah seperti biasa yang udah jadi budaya kita, jadi kebiasaan kita, nanti kita ada masak bareng-bareng ya. Nanti mungkin teknisnya disampaikan mungkin di grup-grup ya. Masak bareng ya, terus makan bareng begitu ya. Terus juga saya juga dapat info tadi dari Teh Sisil begitu, bahwa kupon daging itu diutamakan bagi yang jamaah rutin MIM. Nah, ini hadiah bagi mereka-mereka yang memang rindu terus kepada Quran ya, senantiasa menjaga keistiqomahannya untuk kemudian berinteraksi dengan Al-Quran di program MIM kita yang 3 kali dalam seminggu, Minggu sore, Rabu sore, sama Jumat sore, gitu ya. Nah, Minggu malam, Rabu malam, sama Jumat malam, tiga kali. Ini adalah insya Allah orang-orang yang istiqomah ini adalah orang-orang yang dirindukan surga. Amin. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena Rasulullah SAW bersabda, ada 4 golongan dari hambaku yang dirindukan surga. Nah, bukan dirindukan beben ya. Dirindukan beben mah tidak ada apa-apanya. Dirindukan surga. Dari 4 golongan itu salah satunya adalah mereka yang senantiasa dekat dan membaca Al-Quran. Nah, mudah-mudahan hadiahnya adalah diutamakan kepada jamaah MIM, baru nanti kepada jamaah yang hadir pagi hari ini. Ya, kepada jamaah yang hadir pagi hari ini itu akan dikasihkan juga kupon daging. Begitu kira-kira. Nah, karena selebihnya daging kurban kita tahun ini kita optimalkan untuk kita bagikan kepada santri yatim dan penghafal Quran di lebih kurang 20 pondok gerakan gizi santri yang selama ini kita bina, lebih kurang 700 sampai 1000-an santri, santri yatim dan penghafal Quran yang akan kita bagikan daging kurban. Nah, jadi mungkin penerima utamanya itu ya, jamaah MIM, jamaah yang hadir pagi ini, sama anak-anak santri yatim dan penghafal Quran yang tersebar di 20 pondok di sekitaran Cinangneng sampai kemudian Bogor Kota yang selama ini kita bina, kita asuh gizinya lewat gerakan gizi santri. Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa nanti hari Senin mungkin enaknya mulai dari subuh bareng aja lah. Subuh datang ya kan, nah, kita subuh sama-sama, takbir sama-sama sambil menunggu waktu kemudian kita mulainya sholat Idul Adha di lapangan Masjid Muslim Bilioner. Begitu yang saya sampaikan. Yang cabang Lampung silakan diatur mungkin Buya Panca ya, mungkin gimana gimananya diatur di sana. Mungkin tahun ini belum menerima kurban kita ya, karena masih sibuk beresin masjid ya. Mudah-mudahan tahun depan kita mainkan kurban juga di sana. Nah, kita bisa mainkan sholat Idul Adha juga di lapangannya. Ya, lapangan kita luas di sana, Masya Allah, karena sunnahnya itu sholat Id itu di lapangan ya. Nah, mungkin kalau bisa dinego-nego DKM Al-Ikhlas ya, Masjid Al-Ikhlas mungkin atau masjid sekitarnya. Kalau memang bisa ditawarkan di situ boleh, tapi kalau memang udah ditunjuk lapang di sana, cabang mungkin bergabung saja ke sana begitu ya.
Tapi mudah-mudahan tahun depan kita siapkan lagi. Mudah-mudahan tahun depan udah di 2 titik kurban kita sehingga maksimal ya. Karena GGS juga udah mulai jalan di Lampung. Semangat buat semua teman-teman di Lampung. Sampai jumpa akhir pekan. Insya Allah saya akan ke sana. Mudah-mudahan PR-PR-nya udah selesai. Begitu. Yang baik datang dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi, hamba yang zolim, hamba yang banyak salah. Mohon ampun kepada Allah. Mohon maaf kepada antum semuanya. Ambil baiknya, buang buruknya, ya. Selamat. Kemudian bagi yang berkurban, mudah-mudahan kita dipertemukan lagi nanti di salat Idul Adha 2 hari lagi dari hari ini. Usikum bin nafsi wa iya bitaqallah. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.